Oke, oke udah ya Mo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Selamat datang di kegiatan. Oke, ya adik-adik, selamat datang di kegiatan BKP kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan BKP kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya adik-adik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ini biar lebih enak saya manggilnya teman-teman saja ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini sudah tahu belum sih apa sih pengertian dari BKP ini? Belum, Kak. Oke, kalau belum, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari BKP ini. Nah, jadi pengertian BKP ini merupakan layanan bantuan bagi individu yang diselenggarakan dalam situasi kelompok untuk memfasilitasi perkembangan, penyelesaian masalah, dan pencapaian tujuan bersama. Adapun tujuan dari BKP ini yaitu menemukan upaya penyelesaian masalah yang akan kita hadapi. Nah, adapun cara pelaksanaannya itu adalah semua itu diharapkan berpendapat. Yang berpendapat silakan tunjuk tangan. Nah, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada saling menyalahkan. Nah, jadi selanjutnya itu topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah topik tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jadi menurut teman-teman sekalian, apa sih faktor penyebab dari topik permasalahan kita pada hari ini? Jika teman-teman ingin memberikan pendapatnya, diharapkan kepada teman-teman untuk angkat tangan ya teman-teman. Baik teman-teman, ada nggak kira-kira teman-teman yang tahu apa sih faktor penyebab dari permasalahan topik permasalahan kita pada hari ini? Kenapa nggak ada yang mencapai? Iya, Cok. Jawab lah, weh. Oke, baik kepada Saudari Kurnia, silakan mengutarakan pendapatnya. Halo, Saudari Kurnia. Gimana sih ini Saudara Kurnia? Halo, Saudari Kurnia, apakah Anda masih di situ?
Oke, baik. Mungkin ada sedikit kendala jaringan ya di Saudari Kurnia. Nah, adakah teman-teman lain yang ingin memberikan pendapatnya? Kenapa sih faktor penyebab eh, tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Apa gitu faktornya gitu kira-kira menurut teman-teman? Jangan bising, aku lagi Zoom. Oke, baik, kepada Saudari Hanisa, dipersilakan untuk mengutarakan pendapatnya ya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sebagai pengalaman pribadi saya gitu ya Kak, faktor saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu mungkin karena kriteria tertentu yang tidak bisa saya penuhi atau saya sanggupi gitu Kak. Semisal di pekerjaan itu dia membutuhkan tinggi wanita sampai 170 cm, sedangkan saya tidak sampai setinggi itu begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Berarti menurut kecilin. Oke, baik. Terima kasih Saudari Hanisa. Mungkin menurut Saudari Hanisa itu faktor penyebabnya itu terjadi karena mungkin tuntutan fisik ya dari pekerjaan itu. Contoh kayak tinggi badan, berat badan. Nah, mungkin bisa jadi juga teman-teman. Nah, jadi ada pun faktor lainnya itu biasanya sih dari banyak sih sekarang pekerjaan memerlukan latar pendidikan yang bagus. Nah, kadang tuh ada pekerjaan yang memerlukan pegawai yang tamat dari S1, sarjana gitu. Minimal banget tuh di SMA ya teman-teman. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor penyebab dari topik kita pada hari ini. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, kira-kira menurut teman-teman nih apa sih dampak dari tidak adanya lapangan pekerjaan ini gitu? Apa sih dampaknya menurut teman-teman? Oke, baik, kepada Saudari Nabila, silakan mengutarakan pendapatnya. Baik Kak, terima kasih. Nah, menurut saya pribadi Kak, berdasarkan dari kisah nyata, dampaknya dari yang sulitnya tadi, dampaknya tadi tuh banyaknya pengangguran Kak. Jadi di negeri ini kayak karena tadi seperti dibilang Hanisa, banyaknya kriteria yang diperlukan pada saat kerja dan pelamar tidak menyanggupi ketentuan-ketentuan itu Kak, sehingga banyaknya jadi orang-orang pengangguran yang tidak bisa untuk bekerja karena tuntutan fisik tadi begitu Kak. Oke, baik Saudari Nabila, terima kasih. Ya, itu bisa jadi ya teman-teman, itu bisa sangat jadi merupakan dampak dari tidak adanya lapangan pekerjaan ini. Nah, dampak lainnya itu ada nggak teman-teman yang tahu gitu? Dampak lainnya? Oke, baik. Jika tidak ada, jadi dampaknya itu bisa jadi terjadinya kekerasan rumah tangga. Karena kan dia kalau pengangguran kan otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Jadinya tuh bagi yang udah berumah tangga pasti bakal kekurangan dalam bahan pangan gitu. Bisa jadi itu bakal terjadinya keributan rumah tangga gitu. Nah, setelah kita mengetahui faktor dan dampaknya, menurut teman-teman apa sih solusi yang akan seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan tersebut? Adakah teman-teman yang tahu? Oke, baik, kepada Saudari Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Menurut saya solusinya itu bisa dilakukan dengan kayak kalau misalnya kita yang ngikut peraturan yang ngikut tinggi atau apa, mungkin kita bisa membuka usaha sendiri Kak. Mulai dari usaha kecil-kecilan, pertama kita nyari modal terus buka usaha kecil-kecilan, jadi bisa memperbaiki keuangan gitu Kak. Jadi kita bisa kalau kita buat usaha sendiri juga kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih kepada Saudari Putri ya, solusi yang sangat bagus. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami permasalahan ini, teman-teman bisa nih ngikutin solusi dari Saudari Putri tadi. Nah, berikutnya itu kita akan membahas komitmen. Nah, setelah kita membahas faktor penyebab, dampak, dan solusinya itu kira-kira apa sih komitmen yang teman-teman miliki sekarang setelah kita membahas ini?
teman-teman. Oke, kepada Saudari Hanisa dipersilakan. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin komitmen yang akan saya terapkan dalam diri saya sendiri itu nantinya adalah saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih gigih lagi. Kemudian untuk mencari pekerjaan mungkin saya akan mencari pekerjaan yang sesuai gitu dengan kriteria yang juga termasuk pada diri saya sendiri gitu Kak. Jadi saya tidak memaksakan sesuatu gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti mencari solusinya itu komitmennya itu akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kita masing-masing ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita membicarakan komitmen ini, kita akan masuk ke BMB 3 ya. Nah, setelah kita membahas topik ini, apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman setelah kita membahas topik permasalahan ini? Adakah teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, baik, kepada Saudari Kurnia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini setelah kita membahas materi dalam kisah itu ternyata dalam topik yang kita bahas itu ada banyak faktor yang menyebabkannya dan ada juga dampaknya terhadap kita. Contohnya saya sendiri yang sudah saya alami itu penyebabnya kita itu sering cemas Kak, karena saya kan korban bencana alam gitu Kak. Jadi setelah saya menemukan solusinya, yaitu solusinya itu saya meminta bantuan di sekolah seperti itu kan. Jadi setelah kita membahas di dalam materi di sini kita paham. Oke, baik, terima kasih pendapatnya Kurnia, sangat bagus ya. Oke, mohon maaf nih teman-teman, jika mengutarakan pendapatnya mohon diturunkan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas teman-teman nih. Apa sih perasaan yang teman-teman rasakan setelah kita membahas topik kita pada hari? Oke, baik, Saudari Nabila dipersilakan. Baik. Terima kasih sebelumnya perasaan saya alami. Dimana saya orang yang membuka yang dia terus Lu kok pakai app lama nu? Iya, tidak jadi orang yang jangan dipakai. Susahnya sekarang mencari pekerjaan yang tidak mengharuskan kita yang bagaimana yang tidak mengharuskan kita harus mempunyai kriteria yang diperlukan mereka tadi. Jadi saya merasa sangat kecewa Kak. Oke, baik, terima kasih ya kepada Saudari Nabila. Mungkin ada teman-teman ingin mengutarakan perasaannya, persilakan ya teman-teman. Oke, baik, tidak ada ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas nih sikap teman-teman. Nah, setelah membahas ini, bagaimana sih seharusnya sikap teman-teman setelah kita membahas perasaan? Setelah kita membahas topik ini, apa gitu sikap yang seharusnya teman-teman bagaimana sih seharusnya teman-teman bersikap setelah teman-teman mengetahui topik ini? Teman-teman, ada nggak teman-teman? Oke, baik, kepada Kurnia lebih dahulu ya. Dari Kurnia dipersilakan. Baik Kak, di sini cara saya menyikapi setelah kita membahas materi topik ini, menyikapinya itu dengan cara positif Kak dan semangat gitu kan Kak. Karena kan kita tadi kan udah diberikan solusi nih. Tadinya gimana
untuk yang mengenai topik ini. Jadi kita harus melakukannya dengan semangat di kehidupan sehari dan melakukannya dengan positif, menerangnya dengan positif, tidak dengan pikiran negatif itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Kurnia. Rasa semangat dari Kurnia ini perlu contoh ya teman-teman. Kita tuh harus selalu bersemangat dan bersikap positif dan berpikir positif. Nah, Saudari Hanisa tadi udah diangkat, apa sudah terlakukan? Diam. Izin Pak, saya sudah terwakilkan oleh saudara Nia. Oke. Baik, terima kasih Saudari Hanisa. Oke, kita membahas sikap. Nah, setelah ini apa sih tindakan teman-teman setelah kita membahas topik masalah ini? Apa itu tindakan yang akan teman-teman ambil gitu? Oke, Hanisa dipersilahkan pada Saudari Hanisa ya. Baik Kak, terima kasih untuk menjadi kali ini. Mungkin tindakan yang akan lakukan itu adalah melakukan saran teman sekalian dan juga serta akan perlahan-lahan untuk menerima dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan gitu Kak. Terima kasih. Oke, tindakan yang sangat bagus. Nah, seharusnya kita harus bertindak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang seharusnya tumbuh pada diri teman-teman setelah kita membahas topik kita pada hari ini? Ada teman-teman ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, baik. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin yang saya adalah saya bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan dengan sesuai yang kita butuhin dan tidak terhalang oleh kriteria kita. Jika mencari pekerjaan yang sesuai dengan diri kita yang memang membutuhkan tenaga kita, karena banyak yang kita jawab seperti keluarga tidak yang seperti dampak yang tadi dibilang. Jadi saya muncul rasa tanggung jawab untuk mencari kerja lebih giat dan mungkin mencoba usaha lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Saudari Putri. Tanggung jawab yang bagus. Nah, setelah kita membahas BMB 3, kira-kira apa sih kesan dan pesan yang teman-teman rasakan sekarang? Teman-teman yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya, dipersilahkan ya teman-teman. Oh, teman-teman, adakah yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya? Oke, pada Saudari Hanisa. Pada Saudari Hanisa dipersilakan ya, Saudari. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin pesan yang saya sampaikan, terutama juga untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman sekalian, mau seberat apapun hal atau rintangan yang telah atau sedang kita lalui gitu kan, mungkin kita bisa lebih perlahan-lahan mencoba membuka diri dan juga menyesuaikan keadaan diri kita dengan lingkungan kita yang baru nantinya, termasuk lingkungan pekerjaan. Dan mungkin untuk kesan yang saya rasakan di pertemuan kali ini, saya sejujurnya merasa senang karena saya merasa terbantu dengan pendapat dan saran dari teman-teman sekalian. Begitu saja Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kesan dan pesannya Saudari Nisa. Kesan dan pesannya sangat manis ya. Adakah lagi teman-teman yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya? Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Sekarang tiba kita di ujung kegiatan BKP kita. Nah, sebelum kita menutup kegiatan BKP kita, marilah kita berdoa. Seperti tadi di awal kita berdoakan, maka di akhir kita akan berdoa lagi. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Saya sangat senang ya teman-teman. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang.